Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih kita menganalisa GMP. Kita menganalisa rancangan dua faktor yang kita uji pakai GMP. Di dalam GMP ini kita nanti kita gabungkan ke dalam analisa GMP. Nah, yang pertama di Excel ini ada beberapa faktor, ada faktor pertama, faktor kedua, kemudian ada variabel yang nanti saya ukur atau respon atau Y, yaitu pertumbuhan serta floating body. Menganalisa, kita harus mencermati susunan data yang harus kita. Di sini sudah saya analisa suatu data. Nah, pertama yang harus kita lakukan yaitu kita klik file, kemudian kita klik open. Nah, ini di folder di dalam laptop saya. Kita cari saja ini data yang mau kita analisa, yaitu data GMP, data yang barusan saya tampilkan. Seperti ini. Nah, di sini ada namanya worksheet. Ini worksheet Excel. Jadi worksheet Excel ini saya kasih nama dinas kehutanan. Sama seperti ini. Sehingga mana yang nanti kita analisa, kita pilih di sini, di worksheet yang ini. Sedangkan yang nah, dari sini kemudian kita impor. Nah, ini adalah data yang dari Excel sudah kita impor. Ini seperti ini data ini siap untuk kita analisa. Semua data di GMP tabulasi sebenar akan tersinkron secara analisa dua faktor yaitu pelakuan Guderma dengan pertumbuhan. Faktor yang kedua ini yaitu minggu. Yang perlu kita analisa yaitu kita klik di sini analyze. Nah, di sini ada beberapa menu, ada ini uji trial and error. Misalnya rancangan acak lengkap. Ini biasanya ada di sini atau regresi atau mungkin ini biasanya kita menganalisnya pakai fit model. Nah, di fit model ini nanti ada tampilan menu seperti ini. Atau variabel yang kita amati. Sedangkan model fit ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dari Y. Faktor inilah yang jadi respon utama dalam penelitian ini. Kita klik pertumbuhan akar, kita pindah ke ini, kita masukkan dengan jalan memindahkan seperti ini. Kita pindahkan ke sini. Ada uji dua faktor, maka ada faktor yang nantinya sering berinteraksi, sehingga harus kita interaksi antara faktor satu dengan faktor ini. Tekan kontrol di keyboardnya masing-masing, kemudian kita pilih sini close. Nah, dari sinilah selesai
Nah, ini adalah data hasil analisa rancangan acak kelompok faktor. Prediksi plotnya, prediksi pelaku yang nanti akan mempengaruhi suatu variabel. Jadi ada prediksinya. Kemudian ada ini juga nanti akan tahu. Di sini ada beberapa plot seperti plot faktor 1 yaitu pertumbuhan angka pengaruhnya nyata karena P kurang dari 0,05. Sedangkan reference dari faktor 2 yaitu minggu ini juga sangat berpengaruh yaitu P kurang dari efek summary ini nilai p-value yang mempengaruhi dari suatu pertumbuhan angka. Ada beberapa value. Jadi nilai yang sudah ada. Kemudian ada Lensman table. Lensman table ini biasanya menghitung berapa atau ini rataannya. Kemudian dari sini kita bisa mengetahui residu dari prediction. Biasanya residu plot atau optimasi biasanya yang kita ambil adalah data-data dari prediksi plot maupun dari residu plot. Dan dari yang bawah ya, hubungan antara Y dengan X. Salah satunya ada square, R kuadrat istilahnya, atau R square adjacent. Rataan. Kemudian ada mean response, ada observasi. Nah, di bawah ada analisa varian. Analisa varian ini adalah terlihat ada pengaruh yang sangat nyata, kurang dari 0,001. Sedangkan parameter estimasi di sini bisa kita lihat ada beberapa faktor yang berpengaruh. Berbeda dengan aplikasi lain seperti SPSS maupun di Minitab dan lainnya, ini tidak ada analisa secara biasanya beberapa faktor yang saling berinteraksi ini kita cek, kita analisa oleh GFP. Jadi setiap dibagi menjadi beberapa perlakuan. Nah, beberapa perlakuan dari satu inilah di satu persatu ada size-nya tidak. Berbeda dengan interaksinya atau tidak. Apapun tidak detail faktor 1 untuk perlakuan 1, 2, 3 ada dijelaskan secara detail satu persatu item, mana satu persatu item inilah yang menjadi tolak ukur dalam suatu penilaian. Ada ini parameter estimasi ini yang mempengaruhi dikasih warna yang beda seperti di ini adalah suatu model yang digunakan untuk membuat suatu prediksi. Nah, intersection faktor inilah ini ada problem beberapa faktor antar perlakuan juga secara detail akan ditulis dengan pengaruh yang mana pengaruh tersebut faktor ini dikasih warna merah kalau dia pengaruhnya nyata. Sedangkan yang tidak berpengaruh biasanya warnanya hanya hitam seperti biasa.
Ini biasanya warnanya agak sedikit orange atau kuning muda atau kuning tua, akan ada suatu yang berbeda di antara apa. Kalau ini ada deskriptif parameter estimasi. Deskriptif parameter estimasi berbeda dengan efek tes. Efek dari yang lain seperti SPSS, Minitab maupun aplikasi data science yang lainnya biasanya ini yang disebut yang namanya ANOVA. Nah, ANOVA antar interaksi ini biasanya yang kita butuhkan dalam membuat suatu prediksi nyata. Sedangkan faktor yang kedua sangat nyata. Dari sini kelompok ini ternyata dari sampel ini beberapa uji. Kalau kita menguji beberapa faktor dan ini lebih detail. Pada respon pertumbuhan untuk menunjukkan prediksi, so prediction experiment. So prediction experiment bisa kita di atas ini, kita akan tahu prediksinya itu seperti apa menggunakan trik logaritmik regresi. Nah, berbeda dengan aplikasi yang lain, biasanya SPSS dan Minitab tidak bisa membuat suatu estimasi prediksi berdasarkan ekspresi dari data itu sendiri. Kemudian respon pertumbuhan ini adalah parameter power. Jadi parameter power biasanya kita akan mengetahui bahwa estimasi suatu dari ini, dari dampak dari suatu sampel yang mempengaruhi dari taraf kepercayaannya biasanya 5%. Biasanya data banyak harus kita visualisasi, di mana data visualisasi ini bisa kita gunakan untuk memproyeksikan kita simpulkan berdasarkan dashboard dari data-data yang banyak atau istilahnya big data. Di dalam membuat suatu data visualisasi data yang nantinya mudah untuk kita baca. Di GMP ini biasanya sangat mudah kita gunakan karena di GMP ini aplikasi logaritmik yang mana tingkat errornya itu sangat rendah dibandingkan dengan aplikasi yang menggunakan manual. Nah, untuk membuat yang namanya graph boulder. Di boulder inilah biasanya kita gunakan dalam membuat suatu data visualisasi. Salah satunya ini mempunyai coding logaritmik yang saling tersimpan antar faktor E dan faktor Y yang nantinya akan kita buat. MP ini kita bisa mencari sejauh mana suatu pertumbuhan akar ini kita buat visualisasi. Salah satunya di sini untuk mengetahui sejauh mana Y respon, yaitu pertumbuhan akar ini akan meningkat. Kita bergerak di Y. Dari sini kita bisa mencari beberapa visualisasi data di mana visualisasi data ini akan mudah untuk membaca
kita baca. Nah, di sini bisa kita lihat pada saat minggu pertama pertumbuhan akar ini menumbuh. Nah, di dalam Grave Builder kita bisa menggabungkan beberapa antar variabel. Salah satunya bisa kita memasukkan floating body. Kita bisa masukkan floating body atau pertumbuhan akar bisa kita gabungkan dalam satu grafik. Inilah yang dinamakan visualisasi data ataupun variabel-variabel lain untuk ingin kita tampilkan. Kita bisa memilah-milah data mana yang nanti bisa kita gunakan. Nah, dari setelah kita akan tahu sejauh mana suatu data ini sangat banyak pengaruhnya dan sangat banyak digunakan di dunia industri perusahaan. Nah, kita baca, kita simpulkan dan bisa kita buat satu prediksi yang nantinya bisa dijadikan suatu optimasi ke depannya sejauh mana dari berikut inilah yang saya sampaikan terkait analisa dari GMP, yang mana GMP ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.